Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 19571013, mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu pendahuluan luas dan yang kedua adalah integral. Sebelum memasuki video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita semua mengaktifkan lonceng notifikasi di atas dan jangan lupa like dan komen. Sifat-sifat pendahuluan luas. Yang pertama, luas sebuah daerah rata adalah bilangan real atau tak negatif. Yang kedua, luas persegi panjang adalah hasil kali panjang dan lebar. Keduanya diukur dalam satuan sama. Yang ketiga, daerah-daerah kongruen mempunyai luas sama. Keempat, luas dari gabungan dua daerah yang hanya merempit menurut satu ruas garis sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, jika satu daerah terkandung di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah pertama kurang daripada atau sama dengan luas yang kedua. B. Luas menurut Valogen dalam. Contoh soal, pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan e kuadrat, di mana sumbunya yaitu berada di min x dan garis tegaknya yaitu x sama dengan 2, yaitu terdapat pada gambar 4 di bawah ini. R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan e kuadrat, di mana x sama dengan 0 dan x sama dengan y. Hitunglah luas dari AR. Seperti pada gambar 5, terdapat selang 0,2 menjadi N selang bagian masing-masing dengan panjang X sama dengan 2 per N. Berdasarkan gambar 4 dan 5, kita ketahui bahwa 0 sama dengan H0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai kurang dari xn-1 kurang dari xn sama dengan 2. Jadi, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan delta x sama dengan 2 per n. x2 sama dengan 2 kali delta x sama dengan 4 per n. Dan seterusnya sampai ke i1 sama dengan i dikali delta x sama dengan i2 per n. xn kurang 1 sama dengan dalam kurung n min 1 dikali delta x sama dengan n min 1 kuadrat per n. Jadi xn sama dengan n dikali delta x sama dengan n dalam kurung 2 per n sama dengan 2. Contoh soal yang kedua yaitu padang persegi panjang dengan alas dalam kurung kurawa xi dikurang 1, xi dan tingginya f dalam kurung xi dikurang 1 sama dengan e kuadrat i kurang 1. Luasnya adalah f dalam kurung xi min 1 delta x, yaitu terlihat pada gambar 6. Gabungkan Rn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk Valogen yang terdapat pada gambar nomor 6 sebelah kanan. Luas daerah A pada Rn dapat dihitung jika A dalam kurung Rn sama dengan F dalam kurung XO delta X ditambah F x1 delta x ditambah f x2 delta x ditambah dan ditambah sampai f xn min 1 delta x. Sekarang kita masukkan angka-angka yang pada gambar 6 tadi, di mana f xi delta x sama dengan x kuadrat i delta x sama dengan 2i per n pangkat 2 dikali 2 per n sama dengan dalam kurung 8 per n pangkat 3 i kuadrat. Jadi A Rn sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 8 per n pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per n pangkat 3 dikali 2 di pangkat 2 ditambah dan ditambah sampai
8 per n pangkat 3 n min 1 pangkat 2. Lalu 8 ditambah n pangkat 3 jadi 0 pangkat 2 tetap 0, jadi kita masukkan pada 1 pangkat 1 masuk, ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan ditambah sampai n min 1 pangkat 2 kuadrat. Jadi dan seterusnya 8 per n pangkat 3, yaitu kita masukkan rumus untuk sigma di mana i pangkat 2 i sama dengan 1 batas n. Itu dapat kita rumuskan dengan sesuai dengan halaman 262 di mana n dikurang 1 n di dalam kurung 2n min 1 per 6. Terus 6 per n 8 per 6 dalam kurung 2n pangkat 3 dikurang 3n pangkat 2 ditambah n per n pangkat 3. Jadi 8 per 6 tadi kita perkecil, kita sama-sama bagi 2 di mana 8 bagi 2 itu adalah 4, 6 bagi 2 itu adalah 3. Jadi dalam kurung 2 min 3 per n ditambah 1 per n pangkat 2 di mana 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3 n kuadrat. Kita simpulkan bahwa AR sama dengan limit n mendekati tak hingga di mana A dalam kurung Rn sama dengan limit n mendekati tak hingga dalam kurung 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3n kuadrat sama dengan 3 per n. Diagram-diagram pada gambar 7 akan membantu Anda membayangkan apa yang terjadi. C. Luas menurut Falogen luar. Mungkin kita belum yakin bahwa nilai dari AR sama dengan 8 per 3. Dapat kita memberikan lebih banyak fakta di mana pandang persegi panjang dengan alas dalam kurung kurawa XI dikurang 1, SI dan tinggi FI sama dengan XI I kuadrat, yaitu pada bagian kiri gambar nomor 8. Luasnya adalah FXI delta X. Gabungkan SN dari semua persegi panjang yang demikian membentuk suatu Falogen luar untuk daerah. Untuk menjawab soal dari luas menurut Falogen luar sebenarnya hampir sama dengan mencari luas menurut Falogen dari dalam. Kalau Falogen dari dalam tadi dia menghitung sebuah daerah A di mana Rn, tetapi di luas daerah Falogen luar dia menghitung luas daerah A di mana Sn dihitung secara analog dengan perhitungan A Rn di mana A dalam kurung Sn sama dengan F XI X1 delta X ditambah F X2 delta X ditambah dan ditambah sampai F XN delta X. Seperti Falogen dalam sebelumnya, yaitu di mana nilai F XI delta X sama dengan X kuadrat I delta X sama dengan 8 per N3 I kuadrat, sehingga A dalam kurung Sn sama dengan 8 per N3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah dan ditambah sampai ke 8 per N pangkat 3 dikali N kuadrat. Jadi 8 per N pangkat 3 yaitu tetap kita tulis 1, lalu X 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan ditambah sampai N kuadrat. Lalu 8 per N pangkat 3 yaitu kita menggunakan rumus sama seperti Falogen dalam tadi, menggunakan rumus pada sigma yang khusus yang kedua, dimana N dikali N plus 1 dalam kurung dikali 2N plus 1 dalam kurung per 6. Jadi
8/6 dalam kurung 2n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah n per n pangkat 3. Dan seterusnya 4/3 dalam kurung 2 ditambah 3/n ditambah 1/n pangkat 2. Jadi kesimpulannya bahwa limit n mendekati tak hingga, di mana luas A Sn sama dengan limit n tak menunjuk maka tak hingga 4/3 dalam kurung 2 ditambah 3/n ditambah 1/n kuadrat sama dengan 8/3. Kedua yaitu integral. Misalkan terdapat suatu fungsi f yang kontinunya pada selang tertutup A, B, yaitu seperti gambar nomor 1. Pada selang gambar nomor 1 ini bernilai positif atau juga bisa bernilai negatif, bahkan juga tidak perlu kontinu. Dan contoh pada gambar nomor 2, yaitu pandang suatu partisi P dari selang A, B menjadi N selang bagian. Memakai titik-titik jika A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan 2. Dan andaikan delta Xi sama dengan Xi kurang 1 pada setiap selang bagian Xi kurang 1, Xi. Titik sembarang Xi titik sampel ke I dalam gambar 2 untuk N sama dengan 6. Sebuah jumlah Riemann ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar dari luas-luas berikut seperti pada gambar 3. Hitunglah jumlah Riemann Rp untuk Fx sama dengan X plus 1 dikali X min 2 dikali X min 4 sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 2X plus 8. Pada selang 0,5 memakai partisi P dengan titik-titik 0 kurang dari 1,1 kurang dari 2 kurang dari 3,2 kurang dari 4 kurang dari 5 dan titik-titik sampel yang berpandanan X bar 1 sama dengan 0,5 X bar 2 sama dengan 1,5 X bar 3 sama dengan 2,5 X bar 4 sama dengan 3,6 dan X bar 5 sama dengan 5. Menyelesaikannya, Rp sama dengan sigma F X bar I dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 dan batasnya sama dengan 5. Terus F dikali X bar 1 delta X ditambah X dikali X bar 2 dikali delta 2 ditambah F X bar 3 dikali delta X3 ditambah F dikali X bar 4 dikali delta X4 ditambah F X bar 5 dikali delta X5. Lalu kita masukkan sesuai dengan angka yaitu pada contoh tadi, di mana nilai dari F dikali X bar 1 itu 0,5 dikali 1,1 dikurang 0 ditambah F dikali X bar tadi itu ditambah 1,5 dikali 2,1 ditambah 2,5 dikali 3,2 dikurang 2 ditambah 3,6 dikali 4 dikurang 3,2 ditambah 5 dikali 5 kurang 4. Lalu kita kalikan, jadi hasilnya yang pertama itu yang untuk yang X bar 1 itu 7,875 dikali 1,1 ditambah F barnya yaitu 3,125 dikali 0,9 ditambah min 2,625 dikali 1,5 ditambah min 2,944 dikali 0,8 ditambah 18 kali 1. Jadi hasilnya itu adalah 23,9698.
Definisi integral tentu. Andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup a, b, jika limit mutlak dari p menuju 0, sigma dari fx1i dikali delta xi, di mana nilai dari i sama dengan 1 sampai n. Dikatakan f andaikan terintegralkan pada selang a, b pada lanjut jika batas bawahnya a dan batas atasnya b fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann. Dari a ke b diperoleh batas atas a dan batas bawah a dan batas atas b fx dx sama dengan limit mutlak dari p sama menuju 0 sigma dari fx bar i dikali delta i, di mana i sama dengan 1 dan batasnya adalah n. Simbolik juga bisa kita katakan bahwa batas bawahnya a dan batas atasnya b, di mana fx dx sama dengan a atas dikurang a bawah, yaitu seperti gambar nomor 6 di bawah ini, di mana limit dari mutlak p sampai 0 sigma dari f dikali x bar i dikali delta xi, di mana i sama dengan 1 sampai n sama dengan l. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.